Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya. Saya Evan Jaya, kini hadir untuk Anda. Bersama dengan Anda, saya akan meramalkan dengan judul bagaimana reaksi perasaan dia dan mereka melihat kamu saat ini. Ya, kita akan melihat bagaimana apakah dari segi permusuhan, perselisihan, pertikaian, sampai perbedaan pendapat dan banyak sesuatu hubungan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik sehingga menjadi hubungan yang tidak baik dan pengaruhnya dampaknya sangat buruk ataupun cukup merugikan diri kamu sendiri bahkan orang lain ataupun semua yang kamu temui ya. Di sini kita akan melihat berbagai emosi, dendam dan perasaan, masa lalu, masa saat ini, kepribadian kamu, kepribadian yang mereka mau terhadap kamu seperti apa. Apa yang bisa didapatkan jika memang bisa lebih baik terhadap mereka. Dan apakah yang dia lihat kamu saat ini. Dan bagaimana pesan yang terbaik untuk kamu jalani bersama dengan mereka. Tentunya pasti kamu ingin tahu apa yang mereka hadapi, apa yang mereka ingini, dan apa yang mereka mau. Sehingga apapun sangat susah untuk bisa didapatkan dengan lebih baik. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat keempat kartu. Ya, di sini kita mengambil dari sisi kartu kiri, sebelah kiri. Di sini kartu pertama yaitu kucing warna hitam, kartu kedua dengan kucing warna putih, yang ketiga dengan kucing warna abu-abu, dan yang terakhir kartu keempat adalah kucing warna orange. Ya, kita akan melihat apa yang harus disikapi dan apa yang harus dijalani ketika melihat kamu dengan keadaan saat ini. Apakah mereka menertawakan? Apakah mereka menghina, acuh tak acuh, atau mendoakan, menyumpahi, ataupun merugikan, ataupun memang sesuatu ingin adu domba dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, jadi teman-teman di sini, mungkin di sini pasti kita, di antara kita semua pasti banyak perselisihan, banyak permusuhan, banyak di antara kita semua apa yang kita kehendaki, apa yang kita temui, pasti melakukan banyak kebencian, perbedaan pendapat, perselisihan, adu domba, pertikaian, dan lain-lain sebagainya. Pasti kita banyak menghadapi segala sesuatunya dengan baik dan buruknya ya. Nah, kita akan melihat bagaimana reaksi mereka terhadap kamu dengan melihat keadaan saat ini ya. Nah, jadi kita akan melihat. Tapi sebelum itu, Anda jangan lupa like, di-share, di-komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info-info terbaru buat Anda. Bagi Anda orang yang pertama, orang yang baru mensubscribe, jangan lupa Anda mengikuti channel YouTube seperti biasanya supaya saya bisa berbagi sesuatu hal kasih ramalan buat Anda yang tentunya paling terbaru ataupun yang paling menomorsatukan sebuah hasil ramalan dengan baik ya. Oke teman-teman, kita akan membagi waktu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda atau mempost video dengan sesuka hati Anda ya. Kita akan memulai 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memulai dengan ambil sebelah kiri kartu pertama dengan kucing warna hitam. Pertama kita akan melihat dengan kamu memilih kucing warna hitam. Di sini apa yang dikatakan oleh pesan hati dan jiwa yang terpendam jika mereka melihat Anda. Where can I create more space? Ya. Jadi, kapan dan di mana saya bisa menciptakan sebuah ruang, kesempatan yang lebih besar ataupun yang lebih lebar, ataupun sebuah kesempatan untuk bisa bertemu dengan waktu yang cukup panjang. Kita akan lihat. Coba kita akan melihat emosi, dendam, perasaan yang tak beralasan saat melihat dan memikirkan Anda. Ada kedua di sini adalah ada spirituality and religion, ada love life. Nah, kita akan melihat emosi, dendam, perasaan saat memikirkan kamu di sini adalah kalau yang saya lihat adalah memiliki tentang sebuah bentuk pengalaman dan mungkin sebuah bentuk kesempatan ya. Jadi di sini yang saya adalah sebuah bentuk spiritual dalam melakukan sebuah bentuk perjalanan kehidupan ya.
Tapi di sini pertumbuhan kehidupan dalam spiritual, di sini selama dalam kehidupan di sini ada sesuatu yang mungkin cukup berbeda keyakinan, cukup berbeda pemikiran, ya. Sehingga di sini kalau yang salah adalah banyak melakukan sebuah bentuk pengakuan secara jujur dan secara lebih terbuka. Ini lebih banyak memicu dalam sebuah rasa kebersalahan, ya. Rasa bersalah, rasa fobia, rasa ketakutan, dan rasa malu. Jadi di sini kecuali kamu memiliki sebuah bentuk pengalaman gambaran yang lebih besar, pengalaman yang cukup kuat, ya. Nah, jadi di sini pengetahuan bentuk spiritual di sini di dalam jiwa kamu di sini adalah sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang mungkin kebijaksanaan ilahi, ya, sang ilahi yang mungkin kamu lebih banyak terhubung oleh Tuhan Maha Kuasa, ya. Nah, jadi di sini lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk jalannya kedamaian dan sebuah bentuk respect bagaimana kamu menghadapi kehidupan kamu seperti apa, ya. Terus yang kedua di sini yang saya lihat adalah emosi, bentuk dendam, perasaan ini, ya. Jika dia merasa melihat kamu ada sesuatu yang mungkin mengenai tentang sebuah kehidupan yang mungkin berhubungan dengan perasaan yang cukup menyakitkan. Mungkin dari segi ketidakberdayaan, mungkin membuka kembali hati, ya, mungkin di sini penuh kasih, ya, di sini, ya. Jadi di sini yang salah adalah sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan hubungan yang cukup baik, romantis, hubungan yang mungkin cukup seimbang, rukun, dan mungkin di sini adalah sesuatu yang mungkin bentuk dalam rencana yang mungkin yang harus kamu hadapi bersama dengan mereka ataupun dengan dia, ya. Jadi di sini semua berhubungan dengan hubungan dengan relasi, dan mungkin di sini dengan spiritual, bentuk pemikiran dan bentuk dengan cara perbedaan pendapat, pemikiran yang bagaimana yang harus disikapi. Jadi emosi di sini, perasaan yang tak terbalaskan di sini, ya, yang saya lihat di sini mungkin banyak sesuatu yang mungkin ingin menang, egois, keras kepala bahwa kamu yang terbaik dan mungkin bahwa dia yang terbaik, ya. Jadi hubungan jadi tidak membaik, hubungan jadi tidak akur sehingga banyak terjadi sebuah bentuk kesalahpahaman. Memang kalau dalam soal hubungan seperti ini pasti banyak, ya, banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Apalagi dalam banyak berbicara, apalagi dalam banyak mengemukakan pendapat, ide, gagasan, wawasan, dan bentuk pengalaman. Mungkin dari apa yang dia lihat, mungkin dari apa yang dia pikirkan, mungkin dari apa yang dia rasakan, dan mungkin juga apa yang dia alami, gitu, ya. Nah, jadi mungkin di sini banyak sesuatu perbedaan yang mungkin yang disikapi, yang didengar, yang ditangkapi, ya, yang ditangkap, yang direspon, mungkin bentuk pemikiran sangat banyak sekali, ya. Jadi apapun yang direncanakan, apapun yang dicapai mungkin di sini tidak sejalan. Padahal cara berpikir yang berbeda tapi intinya sama, gitu, ya. Banyak yang berpikirnya mungkin berpikir 1-3 langkah mungkin barulah mencapai hasil. Mungkin juga ada orang bisa mencapai 1-2 saja udah bisa mencapai hasil. Tapi orang bisa berpikir lebih panjang baru bisa mendapatkan hasilnya, sedangkan orang yang berpikir pendek sudah bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi di sini dari cara kita berpikir, mungkin banyak sesuatu yang mungkin tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan, dan mungkin ada sesuatu yang mungkin ada sebuah wujud nyata. Jika kita dikasih lihat dengan lebih seksama ataupun dengan wujud yang nyata, mungkin di sini akan lebih banyak memperkecil sebuah masalah, ya. Nah, mungkin di situ ada sesuatu yang mungkin harus disikapi dengan kejernihan, mungkin dengan kedewasaan, mungkin dari apa yang dia pikirkan, mungkin kita bisa lebih banyak berpikir lagi apa yang dimaksudkan dengan dia. Oh, ternyata begini, ya kan? Sehingga banyak kesalahpahaman, sehingga emosi, perasaan dendamnya seperti apa, sehingga kenapa bisa seperti itu. Yuk coba kita akan melihat dari bentuk masa lalu, masa saat ini, ya. Nah, jadi mereka ataupun dia ada 2 kartu, ya. 2 kartu di sini ada kartu Malachite, Amethyst, ya. Malachite, kita akan melihat masa lalu mereka ataupun dia terhadap Anda. Di sini kalau yang saya lihat mengenai tentang sebuah pengalaman, sebuah bentuk alami, ya, yang dihadapi sebagai natural. Di sini
Yang saya lihat masa lalunya di sini lebih banyak mendapatkan ataupun melakukan sebuah bentuk perencanaan dalam bentuk perjalanan, ya. Mungkin di sini perjalanan hidup mungkin banyak rencana yang sebelumnya yang sudah dilakukan, ya. Jadi di sini banyak sesuatu yang mungkin melakukan sebuah bentuk perasaan dejavu, dan di sini ada sebuah bentuk energi yang cukup baik yang bisa dirasakan dengan bentuk kenyamanan, ya. Jadi masa lalu itu banyak membentuk sebuah bentuk elemen alam semesta sehingga bentuk perasaan di mana kamu berada bisa bersikap berpikir lebih terbuka, ya. Nah, sedangkan di sini ada satu kartu lagi, ya, dengan kehidupan kamu saat ini yang dia hadapi ataupun kamu. Jadi masa lalu dan masa saat ini yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sebuah intuisi, kata hati batin. Ya, intuisi di sini, intuisi Anda saat ini memang sangat kuat, ya. Kamu bisa lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk kedamaian, ketenangan jiwa, kenyamanan dalam diri kamu. Jadi di sini ada sesuatu yang mungkin bisa kamu sikapi dengan penyembuhan luka di masa lalu. Nah, jadi ya mungkin kata intuisi hati batin ini adalah mengenai tentang sebuah bentuk kenyamanan. Mungkin dulunya masa lalu banyak sesuatu hal yang bergejolak, perasaan dan hati jiwa seperti apa. Mungkin dulunya banyak mendapatkan sebuah bentuk kenyamanan dengan si dia ataupun dengan si mereka. Tapi ujung-ujungnya malah mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik. Nah, terus yang kedua, di sini mengenai tentang sesuatu intuisi. Mungkin di sini mengenai tentang sebuah ketenangan, kenyamanan jika memang tidak berhubungan dengan mereka lagi. Jadi apapun mungkin di sini kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik, sesuatu hal yang cukup berguna dalam penyembuhan masa lalu, ya. Jadi di sini masa saat ini sih memang masa-masa sangat tenang sekali jika memang dengan saat ini dengan mereka, dengan dia, ya. Begitu juga mereka, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih banyak memang sesuatu hal yang mungkin harus diperdalam ataupun diperbaiki dalam sebuah bentuk hubungan, ya. Coba kita akan melihat sifat kepribadian yang mereka mau terhadap kamu. Ya, di sini yang saya lihat, ya, sifat kepribadian yang mereka mau nih, yang mereka mau inginkan itu ke kamu itu seperti apa ke mereka. Ada effervescence, ada maximus, ya. Nah, kita akan melihat dua kepribadian yang mereka mau terhadap kamu. Ya, ada effervescence, menumbuhkan cinta kasih, ya. Jadi di sini sebenarnya kamu pada saat kamu merasa kecewa ataupun merasa bentuk sepi, ya, kamu bisa ada sebuah bentuk tanda untuk bisa lebih banyak memupuk kembali cinta kasih, ya. Jadi menanamkan sebuah bentuk rasa yang gersang untuk menumbuhkan kembali cinta kasih universal. Dia pengennya menumbuhkan cinta, cultivate love, menumbuhkan kembali kasih. Dia pengen supaya kamu ada bersikap lebih terbuka terhadap mereka, ya. Jadi maksudnya jangan seperti sikap yang lebih dingin ataupun memang sesuatu yang mungkin harus kamu perbaiki supaya mereka bisa lebih banyak menyambung ke kamu kembali. Terus yang kedua, ada kartu Maximus. Ini adalah yang saya lihat adalah mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin bisa kamu lebih banyak perhatian kepada mereka, ya. Jadi sini ibaratnya adalah berhentilah fokus pada orang lain dan peran yang kamu mainkan dalam hidup mereka. Itu. Jadi kamu bisa kembali kelola jiwa kamu sendiri. Jadi kamu ada sebuah bentuk proses melayani diri kamu sendiri dari hasil kerja kamu sendiri. Maksudnya di sini adalah kamu berhentilah berfokus terhadap yang mungkin yang mereka mau, mungkin dari segi kerjasama mungkin berubah menjadi sesuatu hal yang mungkin yang mereka mau. Berteman dengan berteman maksudnya, tapi tidak berikut campur tangan dengan sesuatu hal yang mungkin banyak bertentangan, yang mengenai tentang spiritual ataupun berhubungan dengan dunia mistis ataupun mungkin sesuatu yang berhubungan dengan rencana yang tidak bisa dikerjakan, ya. Karena sini semuanya berhubungan dengan yang namanya ada sesuatu hal yang mungkin di sini yang berhubungan dengan peran, ya. Mungkin selama ini mungkin kamu bisa lebih banyak bijaksana terhadap
kehidupan mereka, tetapi kebijaksanaan tidak bisa diterima, ya. Mungkin di sini adalah mengolah kembali jiwa kamu sendiri. Jangan mengolah mereka. Jangan mengolah jiwa mereka, dan mungkin ada sesuatu yang mungkin harus saya introspeksi diri, ataupun mungkin kamu, saya, dia, mereka, ataupun bahkan bukan siapa-siapa. Ya. Jadi di sini proses melayani diri kamu sendiri, hasil kerja kamu sendiri. Jadi ibaratnya ya mungkin jika kamu mau kerjakan, kamu kerjakan aja, jangan ada sangkut paut gitu. Jadi ibaratnya adalah sesuatu hal yang harus kamu sikapi adalah tanamkanlah apa yang bisa kamu tanam, tetapi hasil kamu yang dapatkan sendiri. Gitu, ibarat gitu ya. Jadi ibaratnya ya berhentilah berfokus pada apa yang kamu mau terhadap mereka, tetapi kelola kembali apa yang kamu pikirkan terhadap mereka, karena mereka tidak membutuhkannya. Ya, jadi sifat kepribadian di sini, tumbuhkanlah cinta kembali kepada mereka seperti biasanya, dan mungkin jangan terlalu banyak menaruh harapan yang terlalu banyak kepada mereka. Jadi itu yang mereka mau, ya. Jadi mungkin bisa kembali menumbuhkan rasa cinta kasih yang universal kepada mereka. Mungkin tidak mengharapkan yang lebih, tetapi berjalan seperti teman apa adanya. Jadi itulah yang mereka inginkan, mereka yang mau, ya apa yang dia mau dari kamu, ya mungkin bisa kamu berikan sesuai dengan apa yang dia mau. Mungkin kamu banyak berharap kepada mereka, tapi sebaliknya mereka tidak mengharapkan seperti itu. Ya, nah coba kita akan melihat keberkahan apa saja yang bisa didapatkan dari mereka jika kamu bisa merubah diri lebih baik terhadap dia, bahkan mereka. Ya. Di sini kita akan melihat ada 3 kartu. Ya. Kartu A Blessing to Heal a Relationship, A Blessing for a Mother, A Blessing for those who are nearing their final breath. Ya. Nah, di sini kita akan melihat ada kartu A Blessing to Heal a Relationship. Penyembuhan dalam sebuah bentuk hubungan. Maunya hubungan kamu bisa lebih baik dan lebih bagus ke depannya dengan seperti apa yang akan kamu sikapi. Hubungan yang dia mau dari hubungan yang sedia kala. Ya, menerima apa adanya, bukan ada apanya. Terus yang kedua, A Blessing for a Mother. Sebuah berkah, anugerah mungkin hubungan yang lebih feminim, hubungan yang lebih dekat, hubungan lebih akrab, dan hubungan yang mungkin harus kamu jalani dengan lebih terbuka dan lebih baik. Ya, hubungan berkah di sini adalah lebih mendekatkan diri kepada mereka, bahkan sebaliknya, dan mungkin apa yang dicapai bisa memberikan sebuah sikap yang cukup terbuka dan lebih jujur, sehingga tidak ada sebuah kesalahpahaman. Terus yang ketiga, ada A Blessing for those who are nearing their final breath. Ya, jadi di sini berkah adalah sesuatu yang mungkin bentuk perjuangan, ya. Sesuatu hal yang mungkin ingin mendekati kamu. Ingin supaya kamu bisa kembali seperti yang dulu. Bisa membantu, bisa memberikan sebuah bentuk harapan yang cukup baik. Jalanilah hubungan seperti dulu lagi. Jangan terlalu banyak menuntut dan jangan terlalu banyak memaksa. Karena hubungan seperti ini adalah sebuah bentuk perjuangan supaya kamu bisa kembali seperti dulu lagi. Ingin mendekati bahwa hubungan bisa lebih bagus lagi dari sebelumnya, bukan seperti hubungan yang sekarang ini yang dia rasakan. Memang tak semudah apa yang dipikirkan dan apa yang diinginkan dari mereka, ya. Dia, mereka, saya, kamu, bahkan bukan siapa-siapa. Jadi di sini yang mungkin banyak menaruh harapan, tetapi harapan tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan bentuk pemikiran yang mungkin banyak sesuatu yang mungkin dari si A, si B, si C maunya begini terhadap kamu, dan mungkin sebaliknya. Bahkan di sini mungkin hubungan itulah yang banyak terjadi sebuah bentuk kesalahpahaman, ya. Nah, jadi di sini mungkin keberkahan yang mungkin pengen dia inginkan dapatkan itu ya sebuah 3 keberkahan, ya. Mungkin di sini yang mungkin ya sesuatu yang mungkin yang dicapai tidak terlaksana dengan baik, ya. Mungkin di sini mungkin lebih mandiri dan lebih dewasa, ya, matang pemikiran, dan mungkin bisa membentuk kembali hubungan yang cukup baik. Jika mau, ya mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa didapatkan dengan rasa tanggung jawab dalam bentuk soal hubungan yang baik, ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi bagaimana dia, mereka, kamu,
siapapun melihat kamu saat ini, ya, ada kartu The Star, ada Knight of Pentacles, yang mana di sini adalah sebenarnya ada sesuatu yang mungkin yang harus kamu perhitungkan dengan cermat, ya. Di sini ada segala bentuk rencana yang akan dijalankan, memang banyak penuh dengan hambatan, banyak penuh dengan rintangan, ya. Jadi memang di sini ada sesuatu kebahagiaan yang memang saling berbagi dengan yang lain. Di sini yang salah adalah mungkin adalah sesuatu mungkin spirit yang positif yang harus kamu lakukan supaya bisa membuahkan sebuah hasil. Jadi di sini yang mungkin di sini yang harus kamu lakukan adalah segala sesuatu yang mungkin harus kamu lakukan memang tidak sesuatu hal dengan lebih mudah membalikkan telapak tangan. Tetapi apa yang kamu lakukan banyak menjalani sebuah bentuk rintangan, ya. Apapun yang akan kamu capai, apapun yang akan kamu sikapi, banyak sesuatu hal yang mungkin perasaan kamu lebih banyak bergejolak, ya. Jadi sesuatu hal di sini ada Knight of Pentacles. Sesuatu hal yang harus kamu hadapi memang banyak penuh dengan tantangan, tetapi lambat laun akan muncul sebuah bentuk harapan dari sebuah bentuk tantangan, ya. Jadi memang perjuangan kamu banyak tantangan yang cukup berat dalam hidup kamu, cuman ya mungkin yang mereka lihat, ya, masalah dengan kehidupan yang cukup sangat membebani sekali, sehingga mungkin kurang adanya sebuah bentuk motivasi dari sendiri ataupun mungkin dari pihak orang lain, sehingga mungkin ada sebuah sikap yang positif yang mungkin sangat susah untuk dicapai dalam sebuah harapan, ya. Jadi tantangan ada sebuah harapan, jadi kamu hadapilah dengan segala sesuatu dengan lebih baik, ya. Jadi yang mereka lihat dengan keadaan kamu saat ini, itulah yang dia rasakan. Mungkin mereka banyak berharap dengan diri kamu sendiri, tapi mungkin ya lambat laun mungkin akan menjalin hubungan seperti sedia kala, ya. Nah, itulah apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dengan keadaan kamu saat ini. Mungkin banyak sesuatu yang bertubi-tubi, ataupun banyak sesuatu yang mungkin amarah, sebuah perasaan emosional yang tak terbalaskan, sehingga mungkin banyak sesuatu yang ingin diungkapkan, diekspresikan, tapi tidak bisa berjalan dengan lebih baik, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi pesan untuk kamu sendiri. Jika mereka dan dia sudah melihat keadaan kamu saat ini, perasaan sikap yang mungkin yang lebih bijaksana yang kamu sikapi adalah ada dua kartu, ya. Di sini kita akan melihat trust, ya. Nah, kita akan melihat di sini kartu trust, ya. Transformation occurred through acceptance, ya. Once you accept the current situation, it will automatically transform, ya. Nah, di sini bentuk sebuah bentuk kepercayaan, mempercayai, ya. Maksudnya adalah mungkin transformasi kehidupan kamu dalam soal hubungan, penerimaan jiwa kamu. Jadi mungkin di sini kamu akan lebih otomatis akan berubah menyikapi antara si dia, mereka dengan diri kamu. Jadi percayalah, penerimaan sebuah bentuk hubungan akan terjadi secara otomatis. Jadi akan mendapatkan sebuah hubungan yang cukup baik ke depannya. Terus yang kedua, ada kartu acceptance, ya. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Ya, maksudnya di sini adalah penerimaan adalah kunci dari bentuk kedamaian hati batin kamu. Terkadang memang kita harus bisa menerima segala sesuatunya dengan apa adanya. Tidak ada gunanya mencoba untuk mengubah apa yang di luar pikiran kita, ataupun sesuai ekspektasi, ataupun sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Jika kamu bisa menerima dia, apa salahnya kamu menerima dia dengan apa adanya? Janganlah selalu banyak menuntut, janganlah selalu banyak memaksa, karena itu tidak ada gunanya untuk kamu, ya. Sebuah hubungan akan kamu capai dengan sendirinya jika kamu bisa menerima dengan keterbukaan, ya. Nah, jadi itulah pesan untuk kamu dengan si dia, si mereka, ataupun siapapun yang kamu hadapi dengan segala kekurangan dan kelebihan.
Kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, kamu memilih kartu pertama dengan kucing warna hitam, ya seharusnya kamu bisa lebih banyak tahu dan mengerti. Karena mungkin dalam soal berhubungan, kita bisa lebih banyak tahu. Ya, jika mau kamu berhubungan dengan orang lain yang lebih bagus, ya hadapilah dengan lebih baik. Dan mungkin tidak ada sesuatu pemaksaan. Karena setiap orang pasti memiliki sebuah makna dan jalan kehidupan yang seperti apa yang akan mereka lalui. Baik buruknya, jika mereka bisa menyikapi dengan baik, maka segala sesuatu bisa disikapi dengan penuh kebaikan. Ya, nah jadi untuk kamu kartu pertama sudah selesai, saya akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kamu memilih kartu kedua dengan kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu kedua, kita akan melihat pesan hati dan jiwa yang terpendam jika melihat kamu. Di sini mengatakan bahwa am I ready to let go of this buried shame, ya. Pesan hati dan jiwa yang terpendam jika melihat kamu. Jadi di sini adalah mengenai tentang apakah kamu bisa sadar dan lebih bangkit dari sebuah bentuk keburukan, keterpurukan, dan mungkin sebuah bentuk hubungan yang lebih fatal. Nah, kita akan melihat lebih jelas. Kita akan melihat emosi, dendam, perasaan yang tak berbalas saat melihat dan memikirkan kamu. Di sini ada dua kartu, ada forgiveness, ada imprisonment of slavery. Ya, di sini kita akan melihat forgiveness, emosi, dendam, perasaan. Bagaimana seperti ini? Yang saya lihat di sini adalah sebuah bentuk pelepasan amarah kamu, beban di masa lalu ataupun beban di masa yang cukup lama. Di sini dengan secara tidak sadar dia menyimpan rasa dendam, amarah yang mungkin di sini adalah mengenai tentang sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kemurungan, insomnia, ataupun pengampunan yang di sini adalah sesuatu hal yang mungkin dari tindakan kamu yang jadi tidak membenarkan ataupun sebuah bentuk perasaan sikap yang tidak bisa diterima dari sikap kamu. Di sini yang salah adalah jiwa pelepasan, ya, emosi yang di sini adalah energi negatif, amarah yang menyakiti kamu ataupun yang menyakiti dia, bahkan kamu ataupun orang lain. Mengenai tentang sebuah introspeksi diri, yang saya lihat adalah sesuatu perasaan yang mungkin sangat susah untuk dilepaskan. Ada sesuatu mungkin sebuah bentuk emosi yang negatif dan cukup membuat lebih fatal. Bagaimana yang harus disikapi, bagaimana yang harus dijalankan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Sehingga emosional tidak bisa kamu terima dengan lebih jujur dan terbuka. Yang kedua, ada kartu imprisonment or slavery. Sesuatu hal yang harus kamu sikapi mengenai tentang sebuah kebebasan. Emosi dan dendam yang tak berbalas di saat memikirkan kamu di sini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan empati ataupun yang melecehkan dirinya. Ya, sesuatu hal di sini memang memberikan sebuah bentuk rasa sakit hati yang cukup menyakitkan. Jadi rasa takut mungkin di sini susah untuk bertemu dengan diri kamu karena sebuah bentuk emosional yang cukup tinggi yang mungkin cukup menyakitkan perasaan dia. Coba kita akan melihat masa lalunya seperti apa dan masa saat ini. Kita akan melihat ada dua kartu, ada Page Knight, ada Moonstone. Kita akan melihat dulu masa lalunya seperti apa. Masa lalu antara dirimu dengan dirinya. Yang saya lihat ada kartu Page Knight. Ini mengenai tentang pelepasan jiwa, depresi, stres, emosional yang cukup berlebihan. Ya, jadi mungkin di sini tidak memberikan sebuah bentuk hubungan yang cukup baik, sehingga banyak sesuatu yang mungkin harus dibersihkan, harus jiwa pelepasan. Ya, jadi bentuk pemikiran masa lalu apapun di sini adalah mungkin tidak ada sebuah bentuk pergerakan maju dalam hidupnya, dalam hidup kamu juga.
Melepaskan sesuatu yang mungkin di sini adalah mungkin banyak yang tidak bisa menguntungkan antara dirinya dengan diri kamu, sehingga banyak energi negatif yang masuk di dalam hubungan kalian. Terus yang kedua, kita akan melihat apa yang bisa dicapai dengan kehidupan masa saat ini. Ada kartu Moonstone mengenai tentang sebuah siklus, ya, siklus bulan. Maksudnya di sini adalah sudah waktunya bisa lebih banyak menyesuaikan dirimu dengan dirinya, bahkan sebaliknya dengan ritme dan siklus kehidupan secara biologis, secara mental, fisik kamu. Fokus dan perhatian pada dirinya, pada dirimu, dan sebaliknya. Dengarkanlah apa yang dia mau dan kamu bisa merasakan intuisi kata hatinya mengatakan apa. Ya, jadi kehidupan di sini memang lebih banyak mencekam, memang lebih banyak menyakitkan satu sama lain. Terus juga yang kedua, di sini memang lebih banyak pembersihan, sehingga kamu kalau jika mau ingin melakukan sesuatu yang baik ataupun dengan si dia, mungkin setahap demi setahap akan kembali normal. Ya, coba kita akan melihat lagi untuk yang selanjutnya. Kita akan melihat sifat kepribadian yang dia ataupun mereka yang mereka mau terhadap kamu itu seperti apa. Dia maunya kamu memiliki kepribadian yang dia mau, yang mereka mau. Ada paradisical, ada eunoia. Ya, paradisical. You belong to paradise. Ya, kamu sendiri, tujuan hidup kamu adalah milik kamu sendiri, milik surga. Harapan kamu di sini, harapan mereka yang mereka harapkan di sini adalah bisa memeluk kamu, bisa menggapai kamu, bisa mencapai sebuah bentuk kebersamaan, kebahagiaan dirimu dengan mereka, dirimu dengan dirinya. Perbaikan kehidupan adalah sebagai bentuk hubungan kenyamanan. Kehidupan yang mencerminkan kegembiraan, bahkan sebuah bentuk kebebasan dari rasa yang menyakitkan. Jadi, yang paling baik, yang paling menguntungkan adalah berkumpulnya di sekitar kamu, mungkin di sini akan membawa dalam sebuah kebahagiaan yang cukup besar, ya. Nah, jadi di sini yang mungkin di sini membawa dalam sebuah bentuk kebahagiaan yang cukup besar, kebahagiaan yang cukup baik jika kamu bisa melakukan apa yang mereka mau. Terus yang kedua, ada kartu eunoia. Ya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan everything in perfect balance. Semuanya ada keseimbangan yang cukup sempurna, yang cukup baik. Di sini, keseimbangan secara lebih emosional, lebih rasional dalam pasang surutnya sebuah hubungan. Di sini, kartu ini mengatakan bahwa tanda akhir di saat ini ataupun yang akan datang, ada sebuah bentuk kelahiran awal hidup kamu yang cukup baru. Jadi, segala sesuatu yang hidup, yang baik ataupun buruk, itu semua memiliki sebuah bentuk hidup awal, dari tengah, dan akhir. Jadi, kamu hadapilah sebuah bentuk hubungan seperti apa yang mereka mau. Keseimbangan akan bisa dicapai jika kamu bisa lebih banyak terbuka dan lebih jujur. Nah, jadi inilah sifat kepribadian kedua seperti ini yang mereka mau terhadap diri kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak tahu, dan kamu bisa lebih banyak introspeksi diri, dan bisa mana tahu kamu bisa sesuai dengan harapan mereka. Jadi udah cukup tahu, udah cukup dimengerti. Jadi itulah sifat kepribadian yang mungkin yang dia harapkan ke kamu supaya kamu bisa menjalin hubungan yang cukup baik. Nah, setelah itu kita akan melihat bentuk-bentuk keberkahan, hal-hal yang baik yang bisa didapatkan jika kamu bisa lebih hidup lebih membaik ataupun memberikan sebuah sifat kepribadian yang mereka mau. Apa yang mereka bisa dapatkan? Ada 3 kartu. Keberkahan, a blessing for the right words. Kedua, a blessing on your sleep. Terus yang ketiga, a blessing on growing older. Ya. Nah, kita akan melihat lebih jelasnya seperti apa. A blessing for the right words. Berkat untuk kata-kata yang tepat. Jadi, berbicara sesuai dengan situasi kondisi ataupun berbicara dengan apa adanya. Berbicara dengan kata-kata yang lebih menyenangkan. Jangan menusuk ke hati, jangan menendam, ataupun membuat orang tersinggung. Berbicara dengan hal yang cukup baik, dengan hal yang positif. Mungkin yang harus kamu sikapi adalah memang tidaklah mudah
Mungkin kamu termasuk orang yang suka cepat ceplos dalam berbicara. Mungkin juga apa yang kamu ngomongin tidak pernah disaring. Ataupun mungkin kamu ngomongnya ketus sehingga lebih banyak menyakiti perasaan orang lain ataupun memalukan ataupun membuat orang tersakiti. Ya. Terus yang kedua adalah a blessing on your sleep. Berkat kenyamanan kamu di sini adalah pemahaman. Lebih banyak diam, lebih banyak mendengarkan daripada memberikan masukan. Ataupun kamu memberikan sebuah masukan tetapi sesuatu hal yang mungkin membuat hati jiwa lebih nyaman. Apapun yang dihadapi bisa disanggupi, bisa dirasakan dengan lebih harmonis dalam menjalin sebuah hubungan yang baik. Terus yang ketiga, a blessing on growing older. Sesuatu hal adalah bertambahnya sebuah usia. Jadi ibaratnya di sini adalah berkat lebih dewasa, lebih banyak mendiri dan mendewasakan diri dalam sebuah situasi kondisi yang dihadapi. Ada sesuatu yang memang bisa harus kamu sikapi adalah hadapilah dengan tidak bersikap kekanak-kanakan, lebih mandiri dan dewasa dalam sebuah bentuk hubungan. Hubungan yang seperti apa harus sesuai dengan usia ataupun memang dengan jiwa pemikiran kamu yang lebih bijaksana, yang dewasa, yang mungkin di saat kita dibutuhkan kita bisa lebih banyak mengemukakan sebuah pendapat, ataupun di saat kita dibutuhkan mungkin kita bisa lebih banyak memberikan sedikit waktu untuk dalam kesediaan hubungan yang baik, ya. Nah, itulah keberkahan yang bakal mereka bisa dapatkan dari kamu jika kamu bisa lebih banyak sesuai dengan harapan yang mereka mau, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana dia ataupun mereka ketika melihat kamu di saat seperti ini. Ada dua kartu, ada Eight of Pentacles, ada kartu The Moon, ya. Di sini dua kartu di sini mengenai tentang sesuatu hal lebih banyak tidak sesuai dengan harapan, ya. Jadi yang mungkin akan sangat susah untuk bisa membentuk sebuah hubungan yang cukup baik, ya. Mungkin hubungan kamu bisa lebih tertutup, ataupun hubungan kamu hanya seperti ini saja, mungkin tidak menciptakan sebuah kata sandiwara ataupun berpura-pura, karena hubungan kamu to the point secara lugas dan tegas, sehingga sikap kamu hanya seperti ini, dan mungkin apa yang dia mau mungkin kamu susah untuk bisa beradaptasi, ya. Sehingga proses perjalanan hidup kamu yang kamu lalui di sini lebih otomatis terbentuk oleh bentuk alam semesta. Jadi di sini yang mungkin menikmati sebuah bentuk proses dalam mengerjakan segala sesuatu hal dengan baik, ya. Nah, jadi apapun yang akan kamu sikapi di sini memang sangat susah untuk bisa sesuai dengan harapan mereka. Terus yang kedua, ada kartu The Moon mengenai tentang segala bentuk kebahagiaan, kenyamanan, kepuasan hati. Di sini adalah yang saya lihat adalah memang saling mendukung, ya. Tidak hanya berpikir, tetapi apa yang dilakukan bisa terimpikan secara bersama. Nah, jadi mungkin di sini sesuatu yang dianggap baik buat mereka, ya, sesuatu yang akan dilakukan dalam bentuk kamuflase dalam sebuah kehidupan. Jadi yang mungkin di sini adalah pembentukan jiwa, kepribadian, untuk mengenali karakter, lebih banyak memudahkan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan dalam melangkah, ya. Kebingungan, ya mungkin kamu lebih banyak menggunakan intuisi kata hati batin kamu dalam mencapai bentuk solusi kehidupan kamu seperti apa. Jadi inilah yang mereka pikirkan, yang mereka lihat tentang kamu, ya. Jadi mungkin ya mereka melihat bahwa kamu orangnya cukup dewasa, ataupun memang kamu orangnya ya seperti yang mungkin perlu banyak pertimbangan, ya. Karena mungkin orang di satu sisi kamu orangnya asik, seru, tetapi satu sisi mungkin kamu lebih banyak menyakitkan perasaan orang lain dan mungkin menciptakan sebuah hubungan yang tidak nyaman, ya. Jadi itu yang bisa saya lihat. Nah, jadi itulah dia, mereka, siapapun yang melihat kamu saat ini, ya itulah yang memang mereka pikirkan tentang kamu seperti itu. Padahal mungkin tidak seperti itu, ya. Jadi mungkin banyak sesuatu pertimbangan dan banyak sebuah bentuk kesalahpahaman, sehingga hubungan banyak sesuatu yang mungkin terjadi sesuatu pertikaian, perselisihan, dan sehingga hubungan jadi agak jauh, ya. Dan yang terakhir kita coba akan melihat
Pesan untuk kamu jika mereka dan dia sudah melihat keadaan kamu di saat ini seperti apa. Ada kartu, ada 2 kartu ya di sini ya. Di sini ada 2 kartu mengenai tentang sexual union. Sexual union di sini mengenai tentang sebuah ikatan ya, hubungan. Ya. Di sini adalah pesan untuk kamu harus bisa lebih banyak menghormati dan menghargai mereka di mana tempat satu sama lain, di mana adalah penyatuan jiwa yang sejati. Karena di sana Anda akan menemukan sebuah bentuk kebahagiaan yang sejati. Jadi mungkin ikutilah harus kehidupan mereka seperti apa dalam menjalin sebuah hubungan. Ya, karena mungkin sesuatu mungkin tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Mereka ingin berhubungan dengan kamu tetapi tidak sesuai dengan sikap kamu. Jadi ya mungkin seusaha mungkin ikutilah apa yang mereka mau. Terus yang kedua, di sini ada kartu mengatakan bahwa beware of what you are projecting. For the qualities you admire is one, another are qualities you both possess. Equally so, you don't like the qualities you don't like are also your own reflection. Di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati. Waspadalah terhadap apa yang kamu proyeksikan ataupun terhadap sesuatu yang kamu rencanakan. Karena kualitas kamu bisa dikagumi satu sama lain adalah bentuk kualitas di mana kalian bisa saling memiliki. Jadi kualitas yang tidak disukai itu merupakan sebuah bentuk cerminan dari diri kamu sendiri. Nah, jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Jadi ada banyak 2 kepribadian ya. Jadi kamu bisa lebih hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam merencanakan sesuatu. Karena segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Hati-hatilah dalam bentuk sebuah hubungan kamu seperti apa yang akan kamu sikapi. Karena semuanya itu tidak akan berjalan dengan lebih bagus dan lebih semestinya. Karena apapun yang akan disikapi memang tidak menjalankan apa yang bisa menjadi sikap dalam diri kamu. Jadi apapun yang dihadapi, ya mungkin di sini banyak sesuatu yang akan diterima, mungkin juga akan diterima dengan penuh penyimpangan, keyakinan ataupun sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan banyak perubahan dengan diri mereka. Nah, jadi itulah yang saya bisa kasih tahu mengenai hasil ramalan untuk kamu yang memilih kartu kedua dengan kucing warna putih. Ya, nah jadi itulah yang mungkin banyak sesuatu hubungan yang bisa kamu sikapi, yang bisa kamu jalankan dengan lebih seksama. Karena mungkin sebuah hubungan, pertemanan, persahabatan, ataupun kekeluargaan mungkin banyak sesuatu yang mungkin harus disikapi dengan baik. Jadi banyak sesuatu yang mungkin sesuatu hubungan tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka terjadilah sebuah hubungan yang agak menjauh ataupun dikucilkan ataupun sesuatu yang mungkin hubungan acuh tak acuh. Ya, oke. Untuk kamu kartu kedua sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga ya. Untuk kamu yang memilih kartu ketiga dengan kucing warna abu-abu ya, kita akan melihat apa yang akan terjadi. Kita akan melihat pesan dan hati jiwa yang terpendam jika melihat kamu. Di sini mengenai tentang what expectation do I have that are impossible to meet ya. Harapan apa yang tidak mungkin untuk kamu penuhi. Ya, di sini mengenai tentang sebuah harapan ataupun tentang sebuah keinginan yang mungkin sampai saat ini tidak bisa terlaksana dengan baik ya. Berarti banyak sesuatu yang mungkin harapannya susah ya untuk dipenuhi ya. Mungkin harapan itu banyak sesuatu yang mungkin susah untuk bisa dijalankan ataupun sesuatu yang ingin didapatkan dengan secara lebih mudah tapi malah tidak didapatkan dengan secara cepat ya. Nah, di sini kita akan melihat emosi, dendam, dan sebuah perasaan yang tak berbalas saat melihat dan memikirkan kamu. Ada 2 kartu, kartu Trish and Wisdom. Kartu Trish mengenai tentang sesuatu hal hubungan kamu dengan dunia spiritual. Di sini memiliki sebuah bentuk kemampuan yang bisa kamu terima, yang bisa kamu capai sampai saat ini ya. Sesuatu hal yang mungkin bisa kamu capai
yang bisa kamu minta dengan lebih banyak berhubungan dengan bentuk penyembuhan, pengetahuan dan kedamaian ataupun hati jiwa batin kamu ya di sini ya. Jadi mengenai tentang sebuah emosional yang spiritual yang mungkin tidak bisa terpenuhi ataupun sesuatu yang mungkin tidak bisa digambarkan dengan lebih spesifik ya. Terus yang kedua, wisdom dengan emosi, dendam, perasaan di sini adalah mengenai tentang sebuah kebijaksanaan. Yang mana di sini menunjukkan bahwa waktunya kamu harus bisa lebih banyak ataupun memang emosinya mungkin mengenai tentang sebuah bentuk pembelajaran hidup. Pembelajaran mungkin sebagai tanda untuk jalur kehidupan kamu seperti apa. Karena di sini banyak sebuah bermunculan yang membuat kamu tuh di sini tidak percaya diri sendiri, mungkin apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan hasrat naluri kamu yang tulus, sehingga tidak ada sesuatu yang sejati yang bisa kamu kembangkan. Nah, jadi di sini emosi dan dendam, perasaan yang tak beralasan, di sini mengenai kamu itu mengenai tentang roh kebijaksanaan, tentang sesuatu penyembuhan, tentang sebagai bentuk spiritual. Bagaimana yang akan disikapi, bagaimana yang akan dijalankan. Sebenarnya ini tidak sesuai dengan apa yang diberikan dengan baik. Apapun yang akan dijalankan, di sini sangat susah untuk bisa melakukan apa yang akan diberikan. Sebuah bentuk keinginan, sebuah bentuk harapan, sebenarnya banyak bertolak belakang. Banyak sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kamu pelajari dan apa yang kamu dapatkan, sehingga lebih banyak berguna buat dirinya dan buat diri kamu sendiri. Karena di sini mengenai tentang sebuah bentuk spiritual, ya, mungkin juga mengenai tentang sebuah jiwa batin kamu. Mungkin dia lebih kuat atau saja mungkin kamu lebih kuat juga ya. Mungkin keduanya juga sama kuatnya. Jadi mungkin banyak sesuatu pertimbangan, banyak sesuatu hal yang mungkin akan sangat susah sekali untuk didapatkan dengan baik. Hal yang positif mungkin di sini banyak mendapatkan sebuah bentuk kedewasaan. Cuman di sini mungkin banyak sesuatu yang membuat kamu tuh jadi hubungan jadi tidak bagus, sehingga hubungan kurang kokoh dan kuat, sehingga banyak kesalahpahaman, sehingga mungkin dalam berkata-kata pun tidak mendapatkan sebuah sikap energi yang baik. Coba kita akan menjelaskan, kita akan memberi kasih tahu tentang bentuk masa lalu dan masa saat ini ya. Di sini ada kartu Citrine, ada Tiger Eye ya. Kita akan melihat satu kartu dulu. Ini mengenai tentang masa lalu. Hubungan kamu dengan si dia ataupun dengan mereka ataupun sebaliknya. Dengan kartu Citrine ini mengenai tentang sebuah bentuk kemampuan, bakat talenta, kreativitas, kelimpahan dan keberkahan ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang sesuatu hal yang akan diberikan kepada diri kamu, kepada diri dia, kepada mereka ya. Jadi di sini banyak sesuatu hal yang mungkin bisa dicapai dalam sebuah kegembiraan. Peluang bisnis yang baru, ya, mungkin di sini ada sesuatu bentuk dengan uang, perasaan yang puas, ya. Jadi di sini ketika memang bisa merasa terpositif, termotivasi, ya, energi bisa mencapai sesuatu hal yang cukup tinggi, ya. Nah, tapi di sini bisa membantu kamu bisa menarik kelimpahan, mewujudkan apa yang menjadi kelimpahan di dalam hidup kamu ataupun diri dia, diri mereka. Sehingga di sini meningkatkan sebuah bentuk energi yang cukup memadai, energi yang cukup tinggi dalam apa yang akan disikapi ya. Di beban masa lalu lebih banyak segala bentuk apapun didapatkan secara berkelimpahan, baik dari segi pembelajaran hidup, baik dari segi motivasi, baik dari segi pembelajaran ilmu, mungkin dari segi batin spiritual. Nah, kita akan melihat jika dengan saat ini ya, dengan kartu Tiger Eye ini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin sedang menyoroti hubungan yang akan dihadapi ataupun disoroti ya. Nah, jadi di sini banyak sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan hewan peliharaan. Banyak berkomunikasi, banyak bertelepati ya. Jadi di sini berhubungan dengan batin, jiwa, ataupun memang kepekaan antara diri kamu bisa mengetahui seluk-beluk gaya, sifat, suara dari hewan pemeliharaan kamu ya. Jadi mungkin di sini ada sebuah bentuk spiritual dengan sesuatu apapun yang berhubungan dengan intuisi kata hati batin dari hewan pemeliharaan Anda.
ataupun mungkin di sini banyak memberikan sesuatu hal berhubungan dengan hubungan spiritual jiwa kamu dengan sang ilahi ataupun jiwa kamu dengan secara lebih pribadi. Ya, jadi dengan saat ini yang kamu rasakan di sini mengenai tentang sesuatu hal yang banyak berkomunikasi ataupun telepati dengan dunia hewan ataupun di atas langit berhubungan dewa dewi ataupun Buddha, ya, ataupun Tuhan, Allah, ya, Yesus ataupun malaikat, kodam pendamping, ya. Jadi ini semua banyak berhubungan dengan yang namanya cakra. Jadi untuk saat ini kamu lebih banyak terhubung oleh kata hati batin ataupun mendengar sesuatu hal yang tak kasat mata ataupun melihat dan mendengar yang tak kasat mata yang tak bisa didengar oleh orang lain, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah yang dulunya kamu lebih banyak mendapatkan sebuah bentuk kelimpahan apapun kamu bisa didapatkan dengan secara lebih mudah. Tapi di saat ini kamu lebih banyak berkomunikasi dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan mistis, ya. Jadi kamu udah cukup mending mengerti, ya. Nah, itulah yang berhubungan dengan masa lalu dan masa saat ini, ya, yang mereka hadapi, yang mereka rasakan tanpa diri kamu, ya. Nah, sekarang kita akan melihat sifat kepribadian yang dia mau terhadap kamu tuh seperti apa. Dia pengennya kamu begini, dia pengennya kamu begitu. Nah, kita akan lihat dengan lebih jelas, ya. Pertama di sini mengenai tentang Lovaria resilience, ya. Nah, Lovaria di sini yang akan saya beberkan, yang akan saya kasih taunya mengenai tentang let love grow. Biarkanlah cinta kasih bertumbuh. Dia pengen bahwa ada sebuah hubungan komunikasi yang lebih mendalam, yang lebih dekat, lebih akrab, ya. Nah, jadi di sini mengenai tentang sebuah bentuk ekspresi cinta kasih yang sehat berubah menjadi cinta yang lebih khusus, ya. Di sini adalah bentuk harapan untuk bisa saling berbagi pengalaman, untuk saling bisa melepaskan keterikatan terhadap masa lalu. Apa yang dulu dan berkembang di hati dan pikiran kamu di sini adalah sudah saatnya bisa menemukan sebuah bentuk keseimbangan dalam cinta kasih, ya. Jadi dia pengen ada sebuah pertumbuhnya sebuah hubungan yang cukup baik, sebuah cinta kasih yang universal, dan mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi adalah cerminan yang terbaik buat kamu, buat diri mereka. Apa saja yang kamu inginkan bisa terbentuk sesuatu cinta kasih yang cukup baik. Terus yang kedua, di sini sifat kepribadian yang kedua yang mereka mau adalah resilience. Yang mana di sini adalah burn away the past, ya. Di sini mengenai tentang tetapkan ataupun membakar di masa lalu, ya. Di sini sudah saatnya dia menyuruh Anda untuk lebih banyak menyalakan api di masa lalu. Lepaskanlah apa yang tidak lagi berguna bagi kamu, bagi pikiran kamu, ya. Jadi dia pengen bahwa yakin dan percaya bahwa sesuatu hal yang positif bisa datang dan melepaskan sesuatu hal yang buruk. Nah, jadi sudah saatnya kamu harus bisa melepaskan sesuatu hal yang mungkin jangan terlalu terbebani ataupun terikat oleh aturan, ya. Mungkin di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak percaya bahwa tidak ada sesuatu yang benar yang harus terjadi ataupun sebuah bentuk peristiwa yang harus terjadi. Nah, jadi ibaratnya kamu bisa menjalin sebuah bentuk hubungan tanpa ada sebuah ikatan ataupun sesuatu beban ataupun yang mengikat kamu. Karena memang di sini disarankan bahwa untuk lebih banyak membakar di masa lalu kamu. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan yang terbaik dalam diri kamu. Jadi mungkin di dalam sebuah hubungan dia meminta kamu seperti ini, seperti itu, bahwa memang lebih bebas menjadi jati diri kamu sendiri yang sebenarnya itu lebih baik, ya. Mungkin, ya. Jadi dia mengharap sesuatu hubungan yang mungkin tidak ada sebuah keterikatan yang memaksa ataupun harus begini dan harus begitu. Jadi dia pengennya sebuah kebijaksanaan membentuk sebuah bentuk pola hubungan. Kamu harus bisa membentuk sesuatu hal yang cukup baik dalam melakukan apa yang menjadi masing-masing keinginan, ya. Nah, coba kita akan melihat lagi, jika kamu bisa lebih baik lagi dari yang mereka harapkan, keberkahan apa yang bakal mereka dapatkan untuk dia, mereka, dan siapapun. Ada 3 kartu. A blessing for solace and hope,
a blessing of forgiveness, a blessing to live sadness. Ya, di sini kita akan melihat a blessing for solace and hope. Maksudnya di sini adalah berkah untuk penghiburan dan sebuah bentuk harapan. Nah, penghiburan di sini adalah mungkin dalam soal hubungan, jika memang bisa membentuk kembali hubungan yang sedia kala, mungkin akan mendapatkan sebuah bentuk hubungan yang cukup baik, hubungan yang harmonis dan rukun, ya, apa adanya dalam menjalani sebuah hubungan tanpa ada sebuah ikatan ataupun sebuah aturan. Nah, jadi apapun di sini adalah bentuk sebuah harapan yang cukup baik, yang bisa sebagai tarik-menarik antara positif dengan negatif, dan mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa ditarik dari alam semesta, sehingga hubungan bisa kembali langgeng dan hubungan yang baik. Terus yang kedua, di sini adalah a blessing of forgiveness. Yang mana di sini adalah berkat pengampunan. Jadi, jika kamu bisa lebih baik lagi dan menjamin ataupun menjalin hubungan persaudaraan, hubungan pertemanan dengan mereka, antara si dia atau mereka, maka yang mereka dapatkan adalah pengampunan dan sebuah bentuk penghiburan, kenyamanan, dan sesuatu hal yang mungkin akan dirasakan dengan lebih kuat dan mungkin akan bisa diterima dengan lebih mudah. Terus yang ketiga, ada kartu a blessing to live sadness, ya. Di sini adalah mengangkat, menjauhi, menghibur, ataupun mengurangi kesedihan. Jadi di sini a blessing to live sadness ini adalah jangan ada sesuatu hubungan yang cukup memberikan sebuah sisi negatif, pengaruh tidak baik, tetapi kembalilah menjalin hubungan persaudaraan yang baik. Jangan sesuatu hal pun, apapun yang menjamin sebab untuk emosi yang negatif, dampaknya buruk, sehingga hubungan tidak bisa kembali membaik, ataupun hubungan tidak bisa kembali normal sedia kala. Jadi mungkin di sini ada sesuatu hal yang mungkin bisa dirasakan, yang bisa dicapai dengan lebih baik. Jadi apapun yang harus diberikan, sesuatu hal apapun bisa disikapi dengan baik, bijaksana. Jika memang kamu bisa lebih hidup membaik, maka mereka ketiga keberkahan ini akan mereka rasakan dengan sangat kuat sekali. Jadi kamu udah cukup tahu, udah cukup dimengerti untuk file yang ketiga yang kamu pilih. Itulah apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dan keberkahan yang bisa dirasakan dari kamu. Ya, itulah keberkahan yang akan bisa dicapai. Ya, kita akan melihat bagaimana dia ataupun mereka yang melihat kamu saat ini. Ya, kita akan melihat ada kartu The World, ada King of Cups. Yang mana di sini kartu The World ada sesuatu hal mungkin elemen makro dan mikrokosmos serta alam semesta bisa merestui segala bentuk impian dan harapan seseorang, ya, ataupun si dia ataupun si mereka, sehingga mungkin segala sesuatunya apa yang dia inginkan bisa lancar, dan apa yang direncanakan bisa terwujud sesuai dengan ekspektasi ataupun sebuah keinginan dan harapan. Ya, jadi di sini ada sebuah bentuk pola kehidupan kamu di sini ataupun antara si dia dengan si mereka. Ada lambang kekuatan dalam hal bertindak, ya. Di sini kebebasan dalam hidup dan mungkin ada sebuah keharmonisan yang bisa menciptakan sebuah kebebasan, keutuhan dari segala bentuk proses perjuangan yang akan dilalui dan diakhiri dengan munculnya sebuah bentuk kebahagiaan, ya. Nah, terus juga di sini ada kartu King of Cups. Yang mana di sini kalau yang salah adalah sesuatu yang diimpikan akan terwujud dengan ketenangan batin. Jiwa batin yang akan terbentuk dengan tingginya sebuah spiritual, dengan tingginya sesuatu jiwa batin yang akan dirasakan dengan mudah ataupun dengan bijaksana. Karena di sini segala sesuatu mungkin akan segera muncul, segala bentuk ketenangan dan kenyamanan. Jadi spiritual yang akan dilambangkan sebagai bentuk kekuasaan, segala sesuatu apapun akan bisa membantu dan mungkin akan memiliki sebuah bentuk kebahagiaan yang cukup tinggi, ya. Nah, jadi di sini apa yang mereka lihat kamu saat ini yang mungkin yang bisa mereka rasakan bisa terpenuhi dengan apa yang mereka inginkan terhadap diri kamu. Nah, itulah yang mungkin yang mereka lihat mengenai diri kamu seperti apa. Karena ada sesuatu hal yang mungkin kurang bisa disikapi dengan baik. Mungkin di sini ada sesuatu kebijaksanaan yang mungkin kamu bisa menerima, kamu bisa merespek, maka segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan hubungan yang
diimpikan, ya. Di sini kita akan melihat lagi yang terakhir. Pesan untuk kamu jika mereka ataupun si dia sudah melihat keadaan kamu di saat ini seperti apa. Pesannya untuk kamu seperti apa? Ada 2 kartu, ya. Di sini embrace, balance, ya. Di sini saya akan lebih dekatkan lagi supaya kamu juga bisa ikut melihat dan membacanya, ya. Embrace, stroke each other, you'll find the missing piece. Maksudnya adalah embrace adalah merangkul. Merangkul satu sama lain yang sudah hilang ataupun sesuatu cinta kasih yang universal setelah hilang dan digapai kembali dengan baik. Terus yang kedua, balance. Balanced love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenge. Ya, nah di sini bentuk keseimbangan di sini adalah memang bentuk cinta kasih tidak selalu disetujui ataupun tidak selalu berjalan dengan baik. Hubungan yang lebih hebat di sini adalah hubungan yang saling mendukung dan saling menantang. Jadi hubungan yang cukup baik adalah sesuatu yang mungkin tidak saling memihak tetapi mungkin saling memberikan sebuah dukungan dan doa sehingga hubungan bisa lebih banyak menciptakan sebuah hubungan keseimbangan, hubungan cukup baik dalam merangkul sebuah emosi, ya. Jadi itu adalah bentuk pesan untuk kamu yang memiliki kartu ketiga. Jadi kamu jangan melakukan sesuatu hal, tindakan yang ceroboh ataupun sesuatu hal yang mungkin banyak merugikan diri kamu sendiri ataupun orang lain, bahkan mereka, ya. Nah, jadi udah selesai untuk kamu hasil ramalan yang ketiga. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup mengerti, ya mungkin kamu harus lebih banyak introspeksi diri ataupun mungkin jangan terlalu banyak salah paham dengan orang lain, ya. Jadi kamu bisa memberikan sesuatu hal yang cukup baik dalam diri kamu. Oke, kita akan melanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna kuning. Dengan kartu keempat, ya, ini mengenai tentang pesan hati dan jiwa yang terpendam saat melihat Anda, si dia dan mereka, ya. Am I letting fear stop me? Maksudnya adalah ada sesuatu apakah yang bisa membuat kamu tuh lebih ketakutan, ya, saat melihat ataupun menghentikan kamu. Coba kita akan melihat lebih jelasnya. Mengenai tentang sebuah emosi, dendam, perasaan yang tak beralasan saat melihat dan memikirkan kamu tuh antara si dia dengan si mereka tuh gimana terhadap kamu. Ada kartu orphan, ada phobias, ya. Kartu orphan, yang mana di sini adalah yang saya lihat di sini mengenai tentang sebuah ketakutan, ya, di sini, ya. Ketakutan yang mungkin berhubungan dengan hubungan yang ditinggalkan. Di sini kehidupan kamu di saat ini, kalau yang saya lihat kurang adanya sebuah perlindungan yang kokoh, cinta kasih yang universal dan bentuk dukungan, ya. Jadi mungkin di sini mengenai tentang sebuah perkembangan, kekuatan yang cukup besar, hati jiwa yang mungkin terus-menerus dalam kehidupan kamu. Jadi di sini adalah segala bentuk yang mungkin yang bisa membantu kamu, ya, di sini, ya, mengenai tentang sebuah hati dan emosi jiwa. Yang saya lihat di sini mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan emosional. Mungkin di sini lebih banyak memunculkan emosi yang mungkin tak karu-karuan, emosi yang mungkin lebih sirik, iri hati, cemburu, ya. Mungkin di sini kalau yang salah ada tidak memiliki sebuah bentuk hubungan yang cukup baik. Sehingga dalam perkembangan kebenaran spiritual mungkin susah untuk bisa lebih banyak membangkitkan diri kamu dalam kesendirian. Sehingga kamu lebih banyak mengasingkan diri ataupun banyak berpikir dan berpikir terus sehingga apa yang dirasakan tidak mendapatkan sebuah efek dampak positif, ya. Terus juga di sini bentuk emosional, dendam dan perasaan yang tak beralasan. Memikirkan kamu di sini adalah bentuk sebuah cinta kasih yang universal. Mungkin di sini ada kehidupan kamu yang kamu rasakan. Mengingat sebuah bentuk kecemasan, di sini banyak sesuatu hal yang mungkin yang kamu lihat dengan segala bentuk ketakutan. Mungkin di sini adalah sebagai bentuk penghalang yang memperlambat, menghalangi apa yang kamu inginkan sampai saat ini, ya. Jadi di sini fobianya itu di sini banyak berhubungan dengan penguasaan diri, situasi yang mungkin
berada di luar situasi kondisi kamu, di luar kendali kamu, sehingga lebih banyak membawa dampak masalah, baik dari segi kepercayaan, baik dari segi alam pikiran bawah sadar kamu, dan mungkin di sini banyak sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu kembangkan dan tidak bisa kamu wujudkan. Sehingga yang mungkin kalau saya lihat, mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan baik. Ya, dengan menghadapi segala bentuk ketakutan, dan ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi bahwa banyak ketidaksadaran yang harus kamu lalui dengan keseimbangan hidup kamu. Jadi, sesuatu yang disikapi ketika memikir kamu, ketika melihat kamu, inilah yang dia rasakan saat apa yang dia hadapi dengan segala bentuk emosional. Karena di sini banyak sesuatu pertimbangan, banyak sesuatu keseimbangan yang hidup dia dan hidup mereka, banyak sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan dengan diri kamu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat untuk di masa lalu dan di masa saat ini ya. Di sini ada dua kartu mengenai tentang hypopilate atau tourmaline. Kita akan melihat kehidupan kamu di masa lalu ya. Kita akan melihat hypopilate ya. Ini mengenai tentang sebuah hubungan komunikasi dan sebuah hubungan koneksi ya. Di sini mengenai tentang hal yang mungkin akan memperkuat kemampuan kamu, jiwa kamu dari beberapa masa lalu ya. Di sini yang mungkin dulunya masa lalu dengan hubungan yang akan kamu sikapi, ini mengenai tentang sebuah hubungan yang cukup rumit ya, antara di dunia fisik dan di dunia spiritual. Mungkin di sini kamu lebih banyak menenangkan diri antara si dia, mereka, ataupun diri kamu sendiri. Sehingga apapun yang didengarkan, dirasakan, lebih banyak mendengarkan sesuatu hal tuntunan dari para makhluk dengan jelas. Ya. Jadi apapun yang akan disikapi, yang akan dijalani adalah sesuatu hal yang mungkin berhubungan dengan kebenaran terhadap situasi kondisi yang dihadapi. Jadi dapat bertindak ataupun menemukan sesuatu hal yang cukup baik secara spiritual maupun secara mental ya. Jadi ini masa lalu yang mungkin disikapi dengan sesuatu hal yang mungkin pengembangan tapi hubungan yang cukup rumit sehingga terbawa dalam sesuatu emosional tidak baik. Nah, lalu bagaimana dengan pengaruh emosi, pengaruh di masa saat ini ya? Kita akan melihat kartu ini tourmaline mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin mengenai tentang smudging ya, berhubungan dengan beban ataupun sesuatu yang mungkin harus kamu jauhi. Di sini masa-masa saat ini, masa lalu dan masa sekarang, antara kamu, dia dengan mereka. Kamu harus bisa lebih banyak membersihkan diri kamu, diri mereka dengan diri dia. Fokus untuk bisa lebih banyak menyingkirkan sebuah energi yang negatif ya. Sesuatu yang mungkin ada sesuatu yang mungkin melekat di dalam diri jiwa dan secara fisik mental ya. Jadi di sini kamu bisa lebih banyak membersihkan sebuah energi yang mungkin dari tempat lingkungan ataupun sesuatu hal yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih tegas. Ya, sesuatu hal harus disikapi dengan lebih banyak membersihkan energi negatif dan sampai energi positif ya. Di sini ya mungkin untuk di masa sekarang, masa saat ini, lepaskanlah rasa stres, rasa depresi, dan mungkin kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk tetap berpikir positif, tidak peduli dengan keadaan dalam hidup kamu seperti apa, karena di sini yang salah adalah penuh dengan cinta kasih universal, penuh dengan toleransi. Jadi untuk diri kamu sendiri dan orang lain, ya mungkin kamu harus bisa lebih banyak membuka diri kamu untuk bisa lebih banyak memberi dan menerima cinta kasih antara si dia, mereka, ataupun dengan diri kamu. Jadi di sini yang mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang cukup baik dapat membantu meningkatkan energi kamu seperti apa yang kamu mau ya. Jadi hubungan kamu masa lalu dan hubungan masa saat ini, jiwa pelepasan, dan mungkin di sini adalah hubungan yang sangat rumit yang dijalankan sehingga kurang adanya sesuatu hubungan yang cukup baik, sehingga apa yang disampaikan, apa yang disikapi kurang adanya sikap yang positif. Nah, kita akan melihat
sifat kepribadian yang mereka mau, yang dia mau terhadap diri kamu tuh seperti apa. Kita akan melihat. Ada kartu vertigo, ada kartu serendipity. Ya. Kartu vertigo mengenai tentang whatever you choose will be correct, ya. Apapun yang akan kamu pilih tentunya pasti benar, ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini adalah ada sebuah bentuk peluang, ada sesuatu yang mungkin bisa kamu lakukan secara lebih benar. Tetapi bentuk pembelajaran itu adalah sesuatu hal yang mungkin lebih banyak berornamen dan memunculkan sesuatu ide yang dekoratif. Maksudnya di sini adalah mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa menggenggam. Jadi kamu bisa lebih banyak menyadari semua tidak seperti yang terlihat. Meskipun Anda dapat membuat sebuah keputusan yang salah, tapi janganlah terburu-buru untuk membuat sebuah bentuk pilihan yang sudah jelas. Ya, mungkin di sini adalah kata kuncinya adalah mungkin dia menyuruh kamu adalah supaya berani dan berjalanlah melalui pintu yang tidak terlalu terbuka. Jadi maksudnya apa yang kamu sikapi, apa yang kamu dapatkan, janganlah terlalu memaksakan diri kehendak kamu ataupun mungkin jangan terlalu terburu-buru dan membuat sebuah bentuk keputusan, ya. Nah, terus yang kedua di sini adalah kartu serendipity mengenai tentang merge with the flow, menyatu dengan arus kehidupan, menyatu dengan arus hubungan. Jadi di sini adalah kamu bisa lebih banyak mempercayai dunia baru dengan cahaya yang baik dan baik dengan ego bayangan hitam. Percaya pada upaya dan kenali tanda-tanda kebetulan yang akan terjadi di sekitar kamu. Jadi di sini adalah sesuatu yang mungkin berada di tempat yang seharusnya melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, ya. Jadi menjadi lebih sadar, mungkin di sini adalah keberuntungan akan tercipta dengan sendirinya di lingkungan kamu. Jadi apapun yang akan disikapi bisa mengikuti sesuai dengan alur jalur cerita kehidupan. Hubungan seperti apa bisa lebih banyak menyatu dengan arus kehidupan kamu seperti apa. Jadi sifat kepribadian yang mereka mau itu yang mungkin lebih banyak mengenali, lebih banyak tahu apa yang mereka mau dan apa yang mereka inginkan, sehingga kamu bisa mengikuti gejolak hubungan yang seperti apa yang mereka jalankan. Nah, jadi kamu udah cukup tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan dengan sifat kepribadian kamu. Nah, sekarang kita akan melihat jika memang kamu bisa lebih baik dari apa yang diharapkan oleh si dia ataupun apa yang diharapkan oleh si mereka, siapapun itu, berkat keberkahan yang bakal mereka dapatkan itu apa itu? Ada 3 kartu, a blessing on a journey, ya. Terus yang kedua, a blessing on a home, a blessing of protection. Nah, jadi di sini yang akan saya lihat di sini adalah a blessing on a journey. Ada berkat dalam sebuah bentuk perjalanan yang akan dijalankan dalam sebuah bentuk hubungan. Hubungan seperti apa di sini adalah semua dilalui dengan hubungan melalui tempat rumah ataupun lingkungan sekitar. Di sini bisa mendapatkan sebuah berkat yang cukup baik jika bisa berkumpul bersama. Terus yang ketiga, di sini ada kartu a blessing of protection, ya. Di sini adalah sebuah bentuk berkat perlindungan, sebuah bentuk hubungan yang cukup baik dalam apa yang akan disikapi. Di sini yang saya lihat adalah a blessing on journey, kehidupan dalam bentuk perjalanan dalam sebagai hubungan pertemanan. Semua dilalui dengan bentuk kebersamaan. Dimulai dari berkat di rumah, lingkungan sekitar ataupun di tempat lain. Dan juga di sini adalah banyak sesuatu hal yang mungkin bisa disikapi dengan baik dan ada sebuah bentuk perlindungan dalam sebuah fondasi, bentuk perlindungan dalam kebersamaan. Nah, itulah bentuk-bentuk keberkahan yang bakal mereka dapatkan. Tetapi mungkin itu banyak sesuatu yang harus disikapi dengan baik, ya. Memang banyak sesuatu hal yang mungkin tidak bisa dilalui dengan lebih mudah, tapi setidaknya yang mungkin penuh dengan usaha keras, ya. Kita akan selanjutnya melihat bagaimana si dia ataupun mereka melihat kamu saat ini seperti apa. Yang kedua, di sini ada kartu Nine of Fountain, ada Death, ya. Nah, Nine of Fountain ini sesuatu hal yang mungkin sebuah bentuk perjalanan,
sebuah bentuk perjalanan hubungan antara si dia dengan mereka ataupun antara diri kamu dengan yang lainnya. Di sini ada sesuatu yang mungkin bisa mendapatkan dalam sebuah pencapaian cukup berhasil. Ya, tetapi ada sesuatu pihak lain yang cukup bisa menghadangnya, yang ingin menghancurkan segala bentuk perjuangan dalam bentuk hubungan. Jadi di sini ya mungkin ada sesuatu yang ingin menghadang, yang mungkin ya sesuatu hal mungkin harus kamu sikapi. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang mungkin merusak hubungan kembali. Terus yang kedua, di sini ada kartu Death. Ya, kartu Death mengenai tentang yang namanya simbol perubahan besar akan terjadi pada kehidupan kamu, ya. Jadi antara si dia dengan si mereka ataupun sebaliknya. Jadi sesuatu yang akan dijalankan memang akan berakhir dan menembus sebuah bentuk perjuangan, ya. Jadi di sini ya mungkin lambang akhir proses dari sebuah bentuk perjalanan dan mungkin ada sebuah kepahitan yang akan dirasakan. Jadi banyak sesuatu hal mungkin akan dilangsungkan mengenai tentang transformasi kehidupan, sesuatu yang akan dijalankan dan mungkin melewati berbagai tahap proses kehidupan kamu yang baru, ya. Jadi di sini yang mungkin berhubungan dengan perubahan yang cukup drastis yang akan kamu sikapi dalam soal hubungan. Jadi kamu udah cukup tahu, udah cukup dimengerti apa yang dimaksud dengan keinginan, harapan yang mereka mau terhadap si dia, si mereka, dan diri kamu sendiri. Nah, dengan seperti hubungan apa yang akan dijalankan, yang akan disikapi, pesan untuk kamu, jika mereka ataupun si dia sudah melihat keadaan kamu seperti ini di saat ini, ya. Di sini ada dua kartu. Pertama adalah new beginning, ya. Sini saya dekatkan dulu supaya kamu bisa ikut membaca. New beginning, ya. A new adventure awaits. Embrace it and live your dream passionately, ya. Passionately. Jadi di sini mengenai new beginning, yang mana di sini mengenai tentang sebuah awal yang baru. Bentuk petualangan baru menanti. Jadi kamu harus bisa rangkul dan tempuh jalan impian kamu dengan penuh semangat, ya. Jadi sesuatu hal yang mungkin akan disikapi, akan dijalankan, mungkin banyak sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dengan lebih dewasa, ya. Terus yang kedua, ada kartu don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it's only in being true to yourself that you can be true to others, ya. Maksudnya di sini adalah janganlah membuat sebuah keputusan berdasarkan apa yang kamu rasakan dengan rasa bersalah kamu. Apa yang menurut kamu harus kamu lakukan? Karena hanya dengan kejujuran barulah akan kamu bisa berlaku jujur pada orang lain. Jadi lakukanlah apa yang menjadi kehendak kamu. Jika kamu bisa melakukan sebuah kata jujur, maka itulah yang akan kamu capai dan akan kamu dapatkan dan apa yang kamu rasakan dari orang lain. Apa yang kamu lakukan dengan melakukan sebuah bentuk keputusan, yang pastinya apa yang kamu capai bisa tidak sesuai dengan rasa bersalah kamu. Nah, jadi inilah bentuk pesan untuk kamu dalam menjalani sebuah hubungan, ya. Nah, jadi kamu udah cukup tahu dan cukup mengerti apa saja yang harus kamu sikapi dan itulah yang harus kamu berikan dengan yang terbaik dalam menjalani sebuah hubungan. Karena banyak sesuatu hal yang mungkin akan disikapi dengan kesalahpahaman yang cukup besar, ya. Karena di sini banyak sesuatu yang mungkin tidak bisa diungkapkan ataupun bisa diekspresikan dengan secara langsung, ya. Banyak sesuatu sikap yang mungkin disikapi dengan penilaian, sombonglah, saling menghakimilah, saling membunuhlah, saling mencemoohlah, acuh tak acuh, dan saling adu domba, sehingga saling membicarakan keburukan, saling membicarakan sebuah hal-hal yang tidak baik, maka segala sesuatu mungkin hubungan jadi tidak bagus sekali, ya. Jadi hadapilah dengan penuh kedewasaan, kematangan, dan kemandirian dalam sebuah hubungan. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya. Dan ada edisi harga paket promo untuk di bulan Januari sesuai dengan budget yang lebih murah. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.